Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wareda Denata dengan NIM 210 73082. Akan menjelaskan sistem perawatan manual steering. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 kunci 12 14 pasring, 2 obeng minus, 3 palu, 4 kunci shock 12 14 dan 20. Selanjutnya adalah langkah kerja sistem kemudi manual steering. Langkah pertama yaitu bukalah fitment arm pada gearbox dengan menggunakan kunci 20 shock. Jika sudah, selanjutnya yaitu lepas penyetel pada fitment arm. Selanjutnya, buka tutup penyetel pada gearbox menggunakan kunci 12. Jika sudah, lalu buka tutup bantalan belakang gearbox menggunakan kunci 14. Langkah selanjutnya yaitu keluarkan steering column dari kotak gearbox. Jika sudah, selanjutnya keluarkan sektor shaft dari kotak gearbox. Jika sudah terbongkar, periksa bantalan, sektor, dan pinion gear apakah ada yang harus diganti atau diperbaiki. Selanjutnya adalah langkah pemasangan. Yang pertama yaitu pasang kembali bantalan, sektor shaft, dan pinion gear. Kemudian masukkan steering column ke gearbox. Jika sudah, pasang kembali penyetel pada gearbox. Kemudian, pasang juga tutup bantalan belakang pada gearbox. Kemudian pasang fitment arm ke gearbox. Yang kedua adalah hydraulic power steering. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 aki atau baterai, 2 kunci pasring 14 dan 17. Berikut adalah langkah kerja dari sistem kemudi hydraulic power steering. Untuk dari komponen hydraulic power steering yaitu 1 penampung tangki oli, 2 pompa power steering, 3 high pressure steering hose, 4 low pressure steering hose, 5 rotary control valve, 6 power cylinder atau piston cylinder, 7 yaitu steering gear housing. Langkah kerja dari sistem ini yaitu fluida yang berada di tangki penyimpanan fluida akan dipompakan ke rotary melalui selang atau pipa bertekanan tinggi. Selanjutnya, fluida akan dialirkan ke power cylinder untuk menggerakkan piston silinder yang akan menghasilkan roda berbelok ke kanan atau ke kiri dengan lebih mudah atau enteng. Secara otomatis, ketika mobil berjalan lurus, tekanan yang dihasilkan oleh power steering tadi maka akan dikembalikan lagi ke saluran pemasok pompa. Ketika kemudian dibelokkan, maka tekanan oli yang sudah dihasilkan akan disalurkan ke rotary control valve yang ada pada rack and pinion. Selanjutnya yaitu electric power steering.
Untuk alat yang digunakan yaitu aki atau baterai, 2 kunci pas 10, 12, dan 14. Selanjutnya yaitu langkah kerja dari sistem electric power steering. Komponen-komponen yang berada pada sistem kemudi di electric power steering yaitu 1. Steering wheel, 2. Selector lever assembly, 3. Steering column assembly, 4. Dash panel cover, 5. Torque sensor, 6. Motor, 7. T-rod end, 8. Steering gear, yang terakhir yaitu ECU. Langkah kerjanya yaitu dari sistem EPS ini, prinsip kerjanya mengandalkan perangkat motor listrik untuk menggerakkan batangan setir sesuai dengan sudut putar setir dan kecepatan kendaraan. Motor EPS mendapatkan tegangan dari baterai atau aki untuk memutarkan motor EPS, sedangkan pada sistem power steering hidrolik mengandalkan putaran mesin untuk menggerakkan pompa agar dapat menghasilkan power steering fluid bertekanan tinggi yang kemudian akan diteruskan ke rack steer yang tersambung langsung dengan roda kedua sisi, sehingga saat memutar roda kemudi akan terasa ringan. Untuk sistem kemudi electric power steering ini berfungsi pada saat di bawah kecepatan 80 km per jam dan akan dinonaktifkan ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, di mana sensor ECU akan menginformasikan ke sistem. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan ketika kendaraan dikendarai pada kecepatan tinggi, sehingga menyebabkan setir menjadi terasa berat.